Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Destiawan, NIM 3520100322, kelas IE 20C5, mata kuliah Otomasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari soal UTS. Pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana konsep dari otomasi industri? Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Tapi seiring dengan berkembangnya, maka fokus otomasi ini telah berubah pada peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan ataupun proses produksi perusahaan. Di dalam industri otomotif, pemasangan piston ke mesin yang dilakukan secara manual memiliki tingkat akurasi kesalahan sebanyak 1% sampai 1,5%. Namun pada saat ini, tugas tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan mesin otomasi dengan tingkat kesalahan yang di bawah 0,001%. Itu artinya pemanfaatan otomasi industri ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk kendaraan dan juga tingkat produksi sambil mengurangi biaya produksi, dan juga desain dengan cara mengadopsi tenaga dan juga layanan yang lebih baru, inovatif, dan juga lebih integrasi. Teknologi ini mencakup penggunaan berbagai peralatan mesin otomasi guna memproses komponen mesin, perakitan otomasi, robot industri, sistem penanganan penyimpanan biaya bahan otomasi, dan juga sistem inspeksi otomasi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kualitas sistem komputerasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengambilan keputusan untuk mendukung aktivitas manufakturing perusahaan. Pertanyaan nomor 2, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel seperti kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan rangkaian seri: 1. Besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama. 2. Karena hambatan disusun seri, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Kelebihan rangkaian paralel: 1. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan terpengaruh. 2. Dapat dipasang saklar pada setiap lampu. 3. Tegangan yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama, sehingga seluruh lampu akan sama terang. Kekurangan rangkaian paralel: menggunakan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri. 2. Arus yang mengalir tidak sama besar. Kekurangan rangkaian seri: 1. Lampu yang menyala tidak sama besar, tergantung letak dan besar hambatan. 2. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. 3. Tidak dapat dipasang saklar. Pertanyaan nomor 3, pada setiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Katakan rumus dan contohnya. Cara menghitung biaya listrik 1 bulan jika diketahui setiap kWh 600. A. 4 lampu 20 watt 10 jam per hari. B. 1 TV 35 watt 1 jam per hari. Ketahui 1 kWh 600
P1 20 watt, T1 10 jam per hari, P2 350 watt, T2 1 jam per hari. Tanya biaya. W sama dengan P kali T. W 20 kali 10 tambah 350 kali 1. W sama dengan 20 tambah 350. W sama dengan 550 watt. WH sama dengan 0,5 kWh. Energi dalam 1 bulan 30 hari adalah 30 kali 0,5 sama dengan 15 kWh. Biaya listrik kali 600 kali sama dengan 600 kali 15. Biaya yang dibayar adalah 9.000. Pertanyaan nomor 4. Apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dari uraian. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi tersebut dapat ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus tanpa batas waktu tertentu serta tidak mudah habis. Contohnya adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis bila tersebut digunakan, tidak dapat dibentuk dalam waktu yang cepat, serta jika tidak dikelola dengan baik, akan sulit untuk mendapatkan kembali. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui mengutip dalam buku karyanya Negeriku tema 9 kelas 4 yang diterbitkan oleh Kemenhub RI. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Disebutkan bahwa sumber energi ini dapat diperbarui diri. Sumber energi jenis ini tersedia di alam serta dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik mungkin, tapi harus perlu memperhatikan dalam pengelolaannya. Mengutip dalam buku Mesin Kompleks Energi karya Istu Punjanasya dan Jati Nursuhud, sumber energi yang dapat diperbarui cenderung memiliki sifat pembentukan yang lebih singkat, bahkan banyak yang tersedia di alam dan tidak merusak lingkungan. Sumber energi yang dapat diperbarui bisa berasal dari minyak bumi dan gas non-migas. Berikut adalah contoh sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu air. Air yang dibedakan menurut tenaga air, power, energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi gradien suhu. Angin yang dapat didapatkan dari adanya perbedaan tekanan di aliran udara. Biomasa adalah proses alur ulang pada tumbuhan melalui proses fotosintesis, yang mana tenaga surya adalah sumber energi utamanya. Biofuel yaitu bahan bakar perantara yang terbentuk dari materi organik umpan kimiawi yang menghasilkan etanol cair, biodiesel, dan biogas. Biogas merupakan sumber energi yang didapatkan dari kotoran binatang melalui proses penguraian oleh bakteri. Energi gelombang laut, wave energy, yang merupakan sumber energi yang dikonversi melalui sistem mekanisme energi pasang surut tidak yang cukup potensial untuk menggerakkan turbin air berskala besar. Energi surya, solar energi, adalah sumber energi yang melimpah ruah, bersih, bebas polusi, dan tidak akan habis sepanjang masa. Energi panas bumi yang dihasilkan dari matahari serta menjadi sumber energi utama yang didapatkan di muka bumi. Dan nomor 5, penjelasan mengenai transformator.
cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat-alat tersebut memerlukan transformator. Transformator adalah perangkat yang sering digunakan dalam kelistrikan. Transformator juga dikenal sebagai trafo. Transformator adalah listrik yang terdiri dari dua atau lebih gulungan kawat yang digunakan untuk transformator energi listrik melalui medan magnet yang berubah. Transformator adalah alat yang biasa digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antara rangkaian. Transformator adalah perangkat tambahan pada peralatan listrik utama yang dibutuhkan perubahan atau penyesuaian besar tenaga, tegangan bolak-balik, dan dalam kelistrikan. Transformator adalah alat yang sangat penting untuk mengendalikan tegangan. Transformator adalah perangkat listrik yang kerap ditemui di kehidupan sehari-hari. Bagi kamu yang sedang mempelajari kelistrikan, memahami yang ada bagian yang penting. Transformator adalah perangkat yang bekerja didasarkan pada prinsip tanah induksi, timbal balik antara belitan primer yang sekunder, yang juga dikenal sebagai kumparan. Kumparan ini membantu mengubah energi dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Cara kerja transformator secara umum, kumparan primer dari tabung menerima tegangan yang bersifat bolak-balik. Arus bolak-balik yang mengikuti kumparan menghasilkan flux yang terus berubah dan berganti-ganti yang dihasilkan di sekitar belitan primer. Kemudian kumparan lain atau kumparan sekunder yang dekat dengan kumparan primer, di mana kumparan sekunder ini akan menghubungi kumparan primer karena beberapa flux bolak-balik yang terhubung. Karena flux berubah terus-menerus, dia menginduksi EMF yang diinduksi di dalam kumparan sekunder sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday akan ada EMF yang diinduksi pada belitan kedua. Jika rangkaian belitan sekunder ini ditutup, maka arus akan mengalir melaluinya. Inilah prinsip kerja dasar dari sebuah transformator. Fungsi transformator trafo tidak memerlukan bagian yang bergerak untuk mentransfer energi. Ini berarti bahwa tidak ada bagian listrikan atau belitan yang terkait dengan bagian listrik lain. Transformator adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan menghasilkan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan flux. Magnet yang ideal sebagai bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik VGL dalam lilitan sekunder. Jika deflection sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilibatkan ke lilitan sekunder. Alasan untuk mengubah tegangan ke tingkat yang jauh lebih tinggi adalah bahwa tegangan diinduksi yang lebih tinggi menyiratkan arus yang lebih rendah untuk gaya yang sama. Kegunaan transformator menyalurkan energi listrik tegangan tinggi atau biasa disebut step up. Contoh penggunaan step down di kehidupan sehari-hari adalah di benda kulkas, televisi, komputer, dan lain-lain. Menurunkan tegangan arus listrik atau biasa disebut stop down. Contoh penggunaan stop down di kehidupan sehari-hari adalah mencarger handphone atau mencarger baterai kamera. Karena transformator ini sangat penting, setiap rumah, pabrik yang mempunyai tegangan rendah atau tinggi agar kelistrikan stabil dan daya pun tidak membuat spam. 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah penghalangan listrik pada sistem tegangan listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, trafo tenaga transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang digunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik
yang terganggu, sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja, mengalirkan arus ke beban atau konsumen. Jadi pada hakikatnya pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan tenaga terjaga. 7. Jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resimer N6 warna dan berikut contoh perhitungan untuk resistor dengan 5 gelang warna. Masukkan angka dari kode warna gelang satu pertama. Masukkan angka dari kode warna gelang kedua. Masukkan angka dari kode warna gelang ketiga. Masukkan jumlah 0 dari kode warna gelang keempat atau pangkatkan angka dengan 10 M. Ya, bisa dilihat ini untuk gambarnya. Toleransi dari nilai resistor contoh gelang ke-1 coklat sama dengan 1, gelang ke-2 hitam sama dengan 0, gelang ke-3 hijau sama dengan 5, gelang ke-4 hijau sama dengan 5, 0 di belakang angka gelang kedua atau kalikan 105. Gelang ke-5 perak sama dengan toleransi 10%. Jadi nilai resistor adalah 105 kali 105 sama dengan 10.500.000 ohm. 10,5 mOhm. Jadi dengan toleransi 10. Cara menghitungkan toleransi 2200 ohm dengan toleransi 5% sama dengan 2200 dikurang 5% sama dengan 2090. 2200 tambah 5% sama dengan 2310. Artinya nilai resistor akan berkisar antara 2090 ohm sampai dengan 2310 ohm. Untuk mempermudah dalam menghafalkan warna resistor, kami menggunakan singkatan seperti berikut: Q, CO, M, O, A, U, jauh, I, U, A, U, hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu. Rangkuman cara membaca resistor. Dari semua cara membaca tersebut, untuk mempersingkat dengan cara umum dapat dilihat di gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gambarnya. Itulah beberapa cara untuk membaca resistor. Namun untuk kamu yang ingin mengetahui beberapa kode pada warna resistor, simak uraian di bawah ini. Kode warna resistor. Resistor maksimal umumnya memakai pola pita warna untuk menunjukkan resistansi. Resistor pasang permukaan ditandas dengan numerik jika cukup besar untuk dapat ditandai. Biasanya resistor berukuran kecil yang sekarang dipakai terlalu kecil untuk ditandai. Kemasan umumnya coklat muda, coklat biru atau hijau. Namun warna lain juga mungkin, seperti misalnya merah tua atau abu-abu. Berikut adalah sebagai kode warna resistor untuk panduan dalam penghafalan. Ini adalah warna resistor pada awal abad ke-20 diisolasi dan dicelupkan ke cat untuk menutupi seluruh permukaan badan. Untuk metode warna kedua diberikan di salah satu ujung dan sebuah titik warna di tengah memberikan digit 3. Aturannya yaitu badan ujung titik memberikan urutan 2 digit resistansi dan
penggali listriknya toleransi dasarnya yaitu S20%. Resistor dengan toleransi yang lebih rapat memakai warna merah 10% ataupun emas plus 5% pada ujung lainnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.